Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Arjayanto Nurhasana dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait konsep dan mekanisme pertahanan. Sebelum kita membahas ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kelemahan dan ancaman. Nah, di sini ancaman biasanya timbul disebabkan oleh adanya kelemahan yang terjadi karena tidak terpenuhi aspek keamanan. Kelemahan memperlihatkan tingkat keandalan sistem keamanan suatu jaringan komputer terhadap jaringan komputer yang lain, sehingga dapat terjadi ancaman dan serangan. Nah, adapun tujuan dari ancaman yaitu yang pertama ingin mengetahui data yang ada pada suatu jaringan untuk suatu kepentingan, membuat sistem jaringan menjadi rusak atau tampilan situs web berubah, dan yang terakhir untuk mendapat keuntungan finansial dengan cara yang tidak benar. Ini merupakan tujuan ancaman secara umum dan ada juga beberapa ancaman yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk keamanan ada strategi kebijakan keamanan atau security policy. Nah, hal pokok dalam strategi keamanan yaitu kajian tentang langkah keamanan yang diambil dikaitkan dengan faktor teknis dan tinjauan hukum. Selanjutnya perumusan perencanaan pemanfaatan teknologi, perkiraan biaya infrastruktur. Selanjutnya analisa resiko yang akan dihadapi, dan terakhir petunjuk bagi administrator sistem untuk mengelola sistem. Nah, ini merupakan strategi dari keamanan. Nah, adapun teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung keamanan jaringan yaitu melakukan autentikasi sistem, enkripsi terhadap sistem untuk penyimpanan dan pengiriman data, penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan untuk mendukung keamanan, misalnya firewall dan router. Nah, di sini tanpa kebijakan keamanan, para ahli keamanan jaringan tidak dapat melakukan tugasnya secara proporsional jika tidak mendapat dukungan resmi dari pimpinan atau manajemen institusi yang jaringan komputernya mengalami masalah serangan keamanan. Jadi apabila yang punya atau CEO dari institusi tidak mendukung terkait kebijakan keamanan, maka para ahli keamanan juga tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Nah, adapun metode keamanan jaringan, yang pertama meningkatkan keamanan jaringan, yang kedua mekanisme pertahanan, dan yang ketiga mengatasi ancaman. Nah, untuk meningkatkan keamanan jaringan ada beberapa poin, yaitu pertama pembatasan akses pada network. Nah, pembatasan biasanya menggunakan password sehingga yang dapat mengakses ialah hanya orang-orang yang memiliki password tersebut. Terus ada juga penggunaan enkripsi. Jadi penggunaan enkripsi dikarenakan aspek berikut: hak akses, aspek kerahasiaan, dan aspek otentik. Selanjutnya penggunaan digital signature. Digital signature adalah sederetan data yang menghubungkan suatu message dengan beberapa informasi. Metode selanjutnya itu mekanisme pertahanan. Nah, metode-metode yang dapat diterapkan untuk membuat jaringan komputer lebih aman. Ada paket sniffing, yaitu sebagian peralatan atau tool pengelola jaringan paket sniffer dan sebagai alat pertahanan. Contoh, Intrusion Detection System atau IDS adalah sebuah paket sniffer yang bertugas untuk mencari host yang mengirimkan paket-paket yang berbahaya bagi keamanan. Untuk mengetahui apakah paket tersebut berbahaya atau tidak, maka digunakan metode signature based intrusion detection system. Nah, metode selanjutnya itu ada port scanning. Awalnya juga merupakan tool pengendali jaringan, tetapi digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Sebuah port terbuka jika adanya aplikasi jaringan komputer yang siap menerima koneksi. Di sini mekanisme pertahanan. Adapun metode yang diterapkan untuk membuat yang sebelumnya tadi, lanjutan dari yang tadi, metode yang selanjutnya paket fingerprinting. Paket fingerprinting adalah mekanisme mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah komputer jaringan. Nah, untuk mengatasi ancaman, ada beberapa mengatasi ancaman, yaitu menggunakan DOS atau DOS
double S, dan juga ada IP spoofing. Nah, untuk DOS, langkah keamanannya yang pertama memeriksa apakah ada host di jaringan kita yang sedang dalam mode promiscuous sehingga dapat melakukan sniffing. Yang kedua, menggunakan SSL atau Secure Socket Layer. Untuk mengamankan HTTP adalah metode enkripsi yang dikembangkan untuk memberikan keamanan di internet. Untuk IP spoofing, langkah keamanannya yaitu SSH mendukung autentikasi terhadap remote host sehingga meminimalkan spoofing. Untuk mengatasi serangan yang berdasarkan IP spoofing, sebuah sistem operasi memberikan nomor paket secara acak ketika menjawab inisiasi koneksi dari sebuah host sehingga penyerang akan kesulitan transmisi. Nah, itu saja mungkin terkait konsep dan mekanisme pertahanan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.